Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Siftiani dengan NIM 24030102068. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang berjudul Analisis Penilaian Kinerja Portofolio Saham Syariah dengan Metode SEP Index. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dengan dosen Bapak Ihwani Saputra SSI MKOM. Yang pertama yaitu ada objek penelitian, di mana objek penelitian pada jurnal ini yaitu Perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper Terbuka atau INKP yang bergerak dalam bidang pembuatan kertas, pulpen, dan kertas kemasan. Selain itu ada pula Perusahaan Vale Indonesia Terbuka atau INCO yang bergerak dalam bidang pertambangan serta Perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Terbuka atau MIKA yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang telah terdaftar di Jakarta Islamic Index. Selanjutnya ada pula masalah penelitian dalam jurnal ini, yaitu bagaimana menganalisis penilaian kinerja portofolio saham syariah dengan metode SEP Index. Dan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis penilaian kinerja portofolio saham syariah dengan metode SEP Index pada perusahaan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu menurut data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan per September 2016, nilai kapitalisasi saham syariah di Indonesia mencapai 3.000 triliun rupiah atau 61% dari seluruh kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia. Investasi saham syariah tidak berbeda dengan investasi saham konvensional. Dalam efek syariah Islam, investasi menggunakan prinsip dasar syariah Islam yang melarang aktivitas yang di dalamnya terdapat unsur riba, perjudian, ketidakpastian, dan melarang kegiatan seperti produksi barang dan jasa yang dilarang dalam syariah Islam, misalnya pornografi, alkohol, usaha kasino, dan lainnya. Saham syariah sendiri yaitu efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan penilaian kinerja portofolio merupakan tahapan yang dilakukan oleh para investor untuk mengetahui apakah portofolio yang dibentuk telah menghasilkan suatu kinerja yang baik. Dan metode SEP Index menunjukkan bahwa kinerja keuangan saham secara teoritis dapat diukur dengan cara membagi rata-rata return per unit dengan total risiko per unit dengan persamaan sebagai berikut. Nah, dalam gambar ini yaitu ada rumus untuk menghitung saham yang untuk mengukur saham dengan cara membagi rata-rata per unitnya, rata-rata return per unitnya dengan total risiko per unitnya. Berikut data yang diperoleh dari setiap perusahaan untuk menghitung tingkat keuntungan saham dengan data yang telah saya sematkan pada presentasi kali ini. Dari data sebelumnya didapatkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu hasil return ekspektasi tertinggi yang dimiliki oleh saham perusahaan INKP dengan nilai return ekspektasi sebesar 0,04357122 atau sebesar 4,36%, sedangkan nilai return terekspektasi yang terendah dimiliki oleh saham MIKA dengan nilai sebesar 0,00543758 atau sebesar 0,587%. Selain itu juga didapatkan nilai varian tertinggi dimiliki oleh saham INKP dengan nilai sebesar 0,040639 dan terendah dimiliki oleh saham MIKA dengan nilai sebesar 0,008145. Begitupun dengan nilai standar deviasi tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki oleh saham INKP dan INCO, yang dimana INKP memiliki nilai sebesar 0,201592 dan INCO sebesar 0,141798. Selanjutnya ada juga hasil perhitungan beta saham perusahaan INKP sebesar 1,848945
Inco sebesar 1,541712 dan Mika sebesar 0,492852. Selain itu ada pula hasil perhitungan tingkat pengembalian bebas risiko yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,01897871 atau sebesar 1,90%. Dan ada pula hasil perhitungan excess return dengan beta atau yang disingkat RB menunjukkan terbesar diperoleh saham Mika dengan nilai sebesar 0,164937 dan RB terkecil diperoleh oleh saham INKP dengan nilai sebesar 0,023565. Ada pula hasil perhitungan cut off rate atau yang disingkat CI pada saham INKP sebesar 0,047693, Inco sebesar 0,067742 dan Mika sebesar 0,039204. Dan didapatkan pula hasil komparasi antara nilai RB excess return dengan beta dan CI atau cut off rate tertinggi menunjukkan hanya satu saham yang masuk ke dalam portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Seperti pada gambar yang telah saya sematkan, di sini terdapat hanya saham dari Mika yang yaitu sebesar yang RB-nya sebesar 0,164937 dan dimana RB-nya itu lebih besar daripada cut off rate-nya yang sebesar 0,067742 dengan keputusan bahwa kode saham Mika ini masuk ke dalam portofolio. Nah, selain itu ada pula hasil perhitungan proporsi dana yang paling besar ada di saham INKP yaitu sebesar 40% dan proporsi dana pada Inco sebesar 30% serta proporsi dana pada Mika sebesar 30% juga, sehingga dapat dijumlahkan proporsi dana tersebut secara keseluruhan yaitu 100%. Dan didapatkan pula untuk menghitung tingkat return ekspektasi portofolionya yaitu seperti gambar yang telah saya sematkan pada presentasi kali ini. Selain itu juga ada hasil perhitungan kinerja portofolio dengan metode SHAPE Index seperti pada gambar yang telah saya sematkan juga. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Terbuka atau Mika ini masuk ke dalam portofolio dikarenakan memiliki nilai RB lebih besar daripada cut off rate-nya. Sedangkan saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Terbuka dan PT Vale Indonesia Terbuka tidak masuk ke dalam portofolio dikarenakan memiliki nilai RB yang lebih kecil dari cut off rate-nya. Berdasarkan perhitungan metode SHAPE Index dapat disimpulkan bahwa portofolio yang telah dibentuk dari ketiga saham yang telah diteliti memiliki kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari indeks SHAPE-nya yang lebih besar yakni sebesar 0,634059 dibandingkan nilai return ekspektasian pasar yang hanya sebesar minus 0,00153. Dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Rini pada tahun 2013 di halaman 7. Penelitian itu menyatakan semakin besar nilai kinerja pada suatu portofolio, maka semakin baik pula kinerja portofolio tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.